Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu kabar gembira sangat menggembirakan. Ini terkhusus untuk Bapak Ibu honorer yang memenuhi kriteria mendapatkan perlakuan khusus pada seleksi P3K 2024. Informasi ini dimuat oleh ayobandung.com sebagaimana telah disampaikan oleh para pejabat negara, dalam hal ini Menpan RB, BKN, ya, dalam hal prioritas pengangkatan. Di sini sampaikan jadi prioritas Menpan RB, tenaga honorer XTK 2 dapat perlakuan khusus pada seleksi P3K 2024. Begini mekanismenya. Nah, tentunya Bapak Ibu honorer, khususnya TK 2, ini wajib tahu ya bagaimana perlakuan khusus dimaksud pada seleksi P3K 2024. Supaya lebih jelas Bapak Ibu, mari ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Kabar gembira untuk para tenaga honorer XTK 2 terkait pengangkatan P3K 2024 yang akan segera dimulai. Pada tahun ini, pemerintah telah resmi mengumumkan akan membuka kembali seleksi CSN yang meliputi PNS dan P3K 2024. Salah satu tujuan utama dari dibukanya rekrutmen CSN 2024 tersebut sebagai upaya untuk menuntaskan persoalan tenaga honorer. Itu tujuan utamanya Bapak Ibu, bahkan itu yang paling utamanya, yaitu demi menuntaskan persoalan tenaga honorer yang sedang menantikan pengalihan status menjadi ASN P3K. Sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, bahwa penuntasan persoalan tenaga honorer memiliki batas maksimal, yaitu pada Desember 2024 mendatang. Bahkan informasi lain disampaikan bahwa pengangkatan honor menjadi ASN P3K sesuai pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 oleh Komisi 2 DPR RI, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan BKN telah sepakat mengangkat paling lama 24 Desember 2024 tahun ini. Jadi tinggal menunggu beberapa waktu lagi Bapak Ibu. Sehingga saat ini pemerintah khususnya Kementerian Pan RB telah bekerja keras untuk segera menyusun kebijakan terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K. Berdasarkan kabar yang beredar, diketahui bahwa pendaftaran seleksi P3K 2024 akan dibuka setelah tahapan validasi dan verifikasi formasi telah dirampungkan oleh BKN. Nah, dalam hal verifikasi validasi Bapak Ibu itu sudah dibagi 6 kelompok kerja oleh BKN, di mana di dalamnya berkecimpung juga BPKP ya dan BKN. Nah, tentunya Bapak Ibu setelah selesai proses itu nantinya, maka langkah pemerintah untuk mengangkat honorer menjadi ASN berjalan mulus sebagaimana harapan. Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah mengupayakan proses tersebut dapat segera selesai dan menargetkan pembukaan seleksi P3K 2024 dapat dibuka pada bulan Juli mendatang. Ini informasi terbarunya Bapak Ibu ya. Kalau sebelumnya disampaikan dimulai pada Juni, pada informasi terbaru kali ini akan segera dibuka pada bulan Juli mendatang.
Pada seleksi P3K 2024 ini, Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyiapkan perlakuan khusus untuk tenaga honorer ex THK2. Jadi perlakuan khusus tersebut adalah memberikan 80% kuota pada seleksi P3K 2024. Cukup luar biasa Bapak Ibu ya. 80% kuota untuk seleksi P3K 2024. Hal tersebut telah termuat dalam surat keputusan Menteri Pan-RB nomor 648/2023 yang mengatur tentang mekanisme seleksi P3K jabatan fungsional. Dengan afirmasi tersebut, diharapkan para tenaga honorer ex THK2 yang telah lama mengabdi kepada negara dapat segera berstatus aparatur sipil negara atau ASN. Afirmasi tersebut juga sebagai wujud bahwa selama ini Menpan RB telah menaruh perhatian khusus bagi tenaga honorer ex THK2. Nah, tentunya dengan demikian Bapak Ibu, maka para honorer THK2 atau ex THK2 ini ya sangat lega ya dengan berita terbaru terkait dengan pengangkatan honorer prioritas khusus atau perlakuan khusus yang dispesialkan oleh pemerintah pada pengangkatan honorer menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Jadi selain kategori tersebut, Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas, juga telah menjamin tenaga honorer yang telah terdata di database Badan Kepegawaian Negara juga segera diangkat menjadi ASN dan memperoleh NIP P3K, ya, nomor induk P3K. Ini sejalan dengan informasi sebelumnya yang mengatakan bahwa di tahun 2024 tahun ini 100% honorer yang memenuhi syarat dan kriteria segera dapat NIP sebagai aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan penunjang kerja atau ASN P3K di tahun 2024. Jadi di sini disampaikan juga meskipun begitu, tenaga honorer tetap mewajibkan para tenaga honorer tersebut untuk mengikuti seleksi P3K yang bersifat formalitas guna pendataan ulang. Ingat Bapak Ibu, pendataan ulang dimaksud bukan berarti honorer yang belum terdata di data ulang, tetapi yang dimaksud pendataan ulang adalah honorer yang telah terdaftar dalam database BKN, registrasi ulang untuk memastikan bahwa mereka masih tetap bekerja ataupun tidak dengan mendaftar mengikuti seleksi CSN yang sifatnya formalitas pada tahun 2024 tahun ini. Tadinya telah disinggung bahwa ini akan dilaksanakan pada bulan Juli bulan depan. Semoga informasi yang mengatakan bahwa honorer THK2 mengingat masa kerja dan usianya sudah tua dan sudah lama mengabdi, maka diberikan perlakuan khusus oleh Menpan RB dalam hal pengangkatan menjadi ASN P3K 2024 kiranya menjadi kenyataan dan realita. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.